Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Yosua pasal yang ke-5. Kita akan mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya hanya akan baca beberapa ayat dari pasal 5 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Kemudian ayat yang ke-10, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudara, sebagaimana pembacaan tadi, maka hari ini tema Sate Enak Saat Teduh Sejenak, episode yang ke-66, maka kita akan membahas satu tema, yaitu pembaharuan umat Allah. Dalam pembaharuan umat Allah, di Yosua pasal yang ke-5 ini, kita melihat ada dua peristiwa atau dua ritual penting yang harus dikerjakan umat Tuhan. Yang pertama, itulah sunat. Yang kedua adalah perayaan Paskah. Kedua ritual ini harus dikerjakan oleh umat Tuhan sebelum mereka masuk tanah perjanjian. Pertanyaannya, mengapa sunat yang adalah tanda perjanjian perlu dilakukan? Kemudian, apa makna tanda perjanjian itu bagi umat Tuhan? Yang kedua, mengapa Paskah atau perayaan Paskah perlu dilakukan ketika umat itu memasuki tanah perjanjian? Dan yang terakhir, apa sesungguhnya makna Paskah bagi umat Tuhan pada waktu itu? Mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, mengapa sunat perlu dilakukan? Sebagaimana dalam pembacaan tadi ada perintah Tuhan yang jelas kepada Yosua untuk menyunatkan yang kedua kali. Ya, istilah kedua kali sesungguhnya itu hanyalah satu istilah yang tidak harus kita artikan secara literal. Karena sesungguhnya kalau kita memperhatikan secara historis, ya, sunat yang merupakan tanda perjanjian, ya,
Yang pertama sekali dilakukan dengan Abraham, itu bisa kita lihat nanti dalam Kejadian 17 ayat yang ke-11. Ya, menjadi tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Dan kita tahu salah satu isi perjanjian itu selain keturunan, selain menjadi bangsa dan menjadi berkat, maka isi perjanjian itu adalah tanah perjanjian yang sekarang di mana bangsa Israel telah tiba di tanah itu. Nah, sekali lagi, mengapa sunat itu menjadi penting? Karena kalau kita memperhatikan, bangsa Israel yang memasuki tanah Kanaan adalah bangsa Israel generasi kedua. Karena generasi pertama, generasi Mesir adalah bangsa Israel yang telah mati di padang gurun karena ketidaktaatan dan pemberontakan mereka selama kurang lebih 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Nah, karena itu generasi kedua, generasi yang belum mengerti seluk-beluk tanda perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, perlu disunat untuk mengingatkan mereka janji-janji Tuhan. Kemudian alasan yang berikutnya yaitu bangsa Israel generasi kedua yang belum disunat. Kalau kita memperhatikan, itu harus dikatakan di dalam pembacaan ini harus melupakan apa yang pernah mereka alami, atau lebih tepatnya apa yang dialami oleh nenek moyang mereka. Sehingga ada istilah dalam pembacaan tadi, sebenarnya sunat itu juga bukan hanya sebagai tanda untuk mengingatkan perjanjian Allah dengan umatnya, tetapi sekaligus juga untuk melupakan atau menghapus semua celah atau aib Mesir yang kurang lebih 400 tahun lamanya, ya, menjadi celah atau aib yang mereka pegang karena mereka menjadi budak di Mesir. Dengan demikian, ketika mereka disunat, maka aib atau celah ini dibuang. Ini yang kita bisa amati. Itu acara atau peristiwa yang pertama yang dilakukan oleh Yosua bagi generasi padang gurun. Kemudian yang kedua, kalau kita memperhatikan, peristiwa yang kedua yang mereka lakukan yaitu Paskah. Paskah berasal dari bahasa Alkitab, artinya melewati, dan melewati untuk membebaskan. Dari arti ini kita mengerti bahwa sesungguhnya Paskah itu untuk mengingat peristiwa di mana Tuhan membunuh seluruh anak-anak sulung Mesir sebagai tulah yang terakhir sebelum bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Namun sebaliknya, ketika peristiwa itu terjadi, Tuhan memerintahkan kepada seluruh umatnya pada waktu itu untuk membubuhkan darah anak domba pada setiap tiang pintu rumah mereka. Ya, sehingga istilah melewati, ketika malaikat maut itu melihat darah, maka dia akan melewati. Melewati untuk menyelamatkan. Jadi Paskah itu dilakukan sebagai tanda perbuatan Tuhan atas pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan Paskah yang pertama pastilah mereka lakukan di Mesir pada saat segera sebelum mereka keluar dari perbudakan itu. Paskah yang kedua, kalau kita memperhatikan, itu dilakukan di Gunung Sinai. Itu kita bisa lihat dalam Bilangan pasal 9 ayat yang kedua. Maka dengan demikian, maka Paskah itu begitu penting karena Paskah itu mengingatkan bangsa Israel akan perbuatan Allah yang menyelamatkan mereka melalui darah anak domba Allah dari perbudakan di Mesir. Nah, sebagaimana sunat, maka pastilah juga Paskah selama kurang lebih 40 tahun menjadi peristiwa yang ditangguhkan
atau tidak lagi dilakukan. Selain dalam bilangan pasal 9 ayat 2 tadi. Ya. Ya, ada banyak orang yang tentu tidak dapat mengikuti Paskah pada peristiwa-peristiwa di padang gurun, khususnya waktu mereka berada di Gunung Sinai. Mengapa? Karena kalau kita membaca misalnya dalam Keluaran pasal 12 ayat 48, salah satu persyaratan dapat merayakan Paskah yaitu bagi mereka yang telah bersunat. Ya. Nah, maka kita dapat mengerti sekarang, ya, baik sunat maupun Paskah dan maknanya itu begitu penting untuk diingat, ya, supaya mereka tidak melupakan perbuatan Tuhan akan janjinya mengenai tanah Kanaan. Yang pertama, akan perbuatan Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Itu yang kedua. Ya, jadi dengan demikian latar belakang dan maknanya bisa kita pahami dengan baik. Namun kalau kita membaca bagian terakhir sebagaimana yang saya sudah baca dalam teks tadi, Paskah di Gilgal itu menjadi satu Paskah yang berkesan. Mengapa saya katakan berkesan? Oleh karena peserta Paskah, ya, kalau kita melihat dalam Keluaran pasal 12 tadi, ya, mereka yang telah disunat, peristiwa sunat itu baru saja kurang lebih 4-5 hari dilakukan. Maka dalam kondisi sakit karena habis disunat, ya, itu mereka merayakan Paskah, ya. Jadi ini satu Paskah yang memang betul-betul memiliki kesan, ya. Tetapi yang paling juga berkesan, yang tidak mungkin akan dilupakan, peristiwa Paskah yang maknanya untuk mengingat segala perbuatan Tuhan yang membebaskan mereka keluar dari Mesir. Maka Paskah ini kali ini juga mengingatkan bangsa Israel tentang masuknya mereka ke tanah perjanjian. Kemudian ayat yang terakhir dari pasal 5 ayat 12, Paskah di Gilgal, Paskah yang unik dan berkesan itu sekaligus juga menjadi pengingat akan berkat janji Tuhan yang digenapi, di mana mereka tidak lagi makan dari manna yang biasanya mereka makan ketika mereka berada selama pengembaraan di padang gurun. Tetapi hari ini, segera sesudah mereka merayakan Paskah, dikatakan manna itu berhenti dan mereka dapat menikmati segala berkat yang Tuhan siapkan yang berada di tanah perjanjian. Saudara, ini dua peristiwa penting yang menjadi tanda pembaharuan umat Tuhan ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Maknanya jelas. Sunat, ya, menandai perjanjian Tuhan dengan mereka, dengan nenek moyang mereka. Perjanjian tentang tanah yang segera mereka duduki, ya. Dan juga sunat dikatakan menjelaskan bahwa aib Mesir telah dihapus dari ingatan mereka. Itu yang kita lihat. Kemudian dari peristiwa Paskah kita bisa mempelajari bahwa apa yang Tuhan kerjakan melalui darah anak domba dalam konteks itu menjadi karya keselamatan yang mereka terima. Bagi kita hari ini, sebagai umat Tuhan yang telah mengalami sunat, tetapi tidak lagi sunat secara lahiriah sebagaimana bangsa Israel. Tetapi kalau kita membaca misalnya dalam Roma pasal 2 ayat 29, kita telah mengalami sunat hati. Ya. Kehidupan kita telah diubah. Ya. Segala dosa, kutuk telah
dipotong. Ya, kita telah dipisahkan dari segala dosa kita. Seharusnya ini mengingatkan kita akan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dan kemudian kalau kita lanjutkan dengan Paskah, yang mengingatkan kita tentang karya keselamatan Kristus. Ya, darah anak domba Allah yang sesungguhnya itulah Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Harusnya dua peristiwa penting ini, meskipun secara waktu itu telah berlalu dalam konteks umat Tuhan di Perjanjian Lama, tetapi tetap memiliki makna bagi kita hari ini. Untuk kita mengingat karya Kristus, pengorbanan Kristus, darah Kristus yang membawa kita kepada perjanjian kekal yang sesungguhnya yang sedang menanti kita. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat hari ini bisa memberkati kita dalam arah pembaharuan demi pembaharuan kita secara rohani tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Salam.